Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa yang kuliah pagi dan selamat sore untuk mahasiswa yang kuliah sore atau malam hari. Hari ini adalah perkuliahan kita tentang pendidikan Pancasila. Dan pada hari ini akan saya bahas tentang bab 3, yaitu asal mula Pancasila. Pada materi ini yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana Pancasila itu tercipta di negara Republik Indonesia, yaitu bagaimana awal mulanya, kemudian dasar pemikirannya, latar belakangnya, serta kemudian kita juga akan bahas tentang badan-badan yang didirikan pada saat menjelang kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan BPKI. Baiklah, nah kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu pendidikan Pancasila dengan materi asal mula Pancasila. Teori asal mula Pancasila. Asal mula Pancasila sebagai dasar filsafat negara dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah kausa materialis atau asal mula bahan, yaitu berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Yang kedua adalah kausa formalis, yaitu asal mula bentuk atau bangun. Dimaksudkan bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan. Yang ketiga adalah kausa efisien atau asal mula karya. Ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya. Yang keempat adalah kausa finalis atau asal mula tujuan. Kausa finalis ini adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila, yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Secara formal, Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Akan tetapi, jauh sebelum itu, nilai-nilai Pancasila itu telah ada dan telah tertanam pada jiwa-jiwa masyarakat Indonesia. Seperti apa contohnya? Kita lihat pada materi berikut ini. Secara formal, Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Bukti bahwa bangsa Indonesia telah memiliki jiwa Pancasila jauh sebelum Pancasila menjadi dasar negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Adanya rumah-rumah ibadah, kitab suci, peringatan hari besar agama, pendidikan agama, dan lain-lain menunjukkan kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila ke-1. Yang kedua, bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia, membantu fakir miskin, membantu orang sakit, dan sebagainya. Semua mengindikasikan adanya kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu pencerminan dari sila kedua. Yang ketiga, bangsa Indonesia juga memiliki ciri-ciri guyup, rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Sebagai bukti-buktinya adalah bangunan Candi Borobudur, Candi Prambanan, gotong royong membangun negara Majapahit, pembangunan rumah-rumah ibadah, pembangunan rumah baru, pembukaan ladang, menunjukkan adanya sifat persatuan, yaitu merujuk kepada sila ketiga. Yang keempat, unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita.
Bukti-buktinya banyak terdapat bangunan-bangunan bersejarah yang dipergunakan untuk musyawarah. Misalnya bangunan Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di Bali untuk musyawarah, Balai Nagari di Minangkabau, Balai Desa di Jawa, tulisan tentang musyawarah para wali. Semua ini menggambarkan sifat demokratis Indonesia, yaitu sila keempat. Yang kelima, dalam hal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Bukti-buktinya adanya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbung desa, tulisan sejarah kerajaan Kalingga, dan lain-lain. Itu adalah pencerminan dari sila kelima. Selanjutnya kita akan membahas tentang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebuah badan atau lembaga yang didirikan untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. BPUPKI dan asal mula Pancasila secara formal. Pada tanggal 29 April 1945 terbentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mempunyai tugas mempersiapkan kemerdekaannya secara legal untuk merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Gun Seikan, yaitu Kepala Pemerintahan Bala Tentara Jepang di Jawa. Selama berdiri, BPUPKI hanya bersidang 2 kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang kedua yaitu tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Hasil sidang BPUPKI. Pada sidang pertama, tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, Muhammad Yamin dan Soekarno mengusulkan tentang dasar negara, sedangkan Sukomo mengenai paham negara integralistik. Pada sidang kedua, tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, itu menghasilkan 1. Menentukan perumusan dasar negara yang akan merdeka. 2. Menerima hasil panitia kecil atau panitia 9 yang disebut dengan Piagam Jakarta. 3. Dibentuk panitia-panitia hukum dasar. 4. Mengesahkan naskah rumusan panitia 9 yang dinamakan Piagam Jakarta sebagai rancangan mukadimah hukum dasar pada tanggal 14 Juli 1945. Kelima, menerima seluruh rancangan hukum dasar yang sudah selesai dirumuskan, yaitu pada tanggal 16 Juli 1945. Selain BPUPKI, ada lagi satu badan yang didirikan, yaitu PPKI, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang memiliki tugas mempersiapkan segala sesuatu tentang kemerdekaan Republik Indonesia. PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang memiliki tugas untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang kemerdekaan RI. A. Sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menetapkan 1. Piagam Jakarta sebagai rancangan mukadimah hukum dasar oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 dengan beberapa perubahan, disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Rancangan hukum dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Indonesia. 3. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. 4. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai badan musyawarah darurat. Yang B, pada sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945, PPKI membuat pembagian daerah provinsi termasuk pembentukan 12 departemen atau kementerian. C. Sidang ketiga tanggal 20 Agustus 1945 membicarakan agenda Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Satu di antaranya adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau yang dikenal sebagai BKR. D. Pada 22 Agustus 1945 diselenggarakan sidang PPKI keempat. Sidang ini membicarakan pembentukan Komite Nasional Partai Nasional Indonesia. Setelah selesai sidang keempat ini, maka PPKI secara tidak langsung bubar dan para anggotanya menjadi bagian Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Itulah materi perkuliahan kita hari ini tentang teori asal mula Pancasila. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi berikut. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.